Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan pembina selaku pengasuh pesantren Al-Rabbani Hidayah dan guru-guru aktas Al-Quran Al-Rabbani Hidayah, dan tidak lupa kepada orang tua saya di rumah dan teman-teman saya berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fiza Sabila dari kelas 7 MTS Al-Quran Al-Rabbani Hidayah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah 2 bab 1. Dasar kaidah. Hampir seluruh bab fikih bisa masuk dalam kaidah ini. Adapun sumber kaidah ini. Uraian kaidah. Dari kaidah yang merupakan garis besar ini dapat dibentuk kaidah-kaidah yang lebih khusus yang pada dasarnya tidak menyimpang dari kaidah pokok ini. Kaidah-kaidah itu antara lain yang jadi pokok adalah tetapnya suatu pada keadaan semula. Contoh, seorang punya wudhu, lalu ia ragu sudah batalkah atau belum, maka hukumnya ia tetap mempunyai wudhu. 2. Yang menjadi patokan adalah bebas dari tanggungan. Contoh, A mengadukan S bahwa S berhutang 1.000 kepadanya, tetapi pengaduan itu tidak disertai dengan bukti maupun saksi, sedang S yang diadukan menyangkal dan mengatakan bahwa ia tidak merasa berhutang, maka menurut hukum pengaduan A tertolak berdasar kaidah ini. 3. Jika ada orang ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau belum, maka ia dianggap belum berbuat. Contoh, A mengadukan bahwa S berhutang 1.000 kepadanya. Lalu di depan pengadilan terjadilah dialog seperti ini. Hakim, S, benarkah kau berhutang 1.000 kepada A? S, benar, tetapi saya sudah lunasi. Hakim, kau punya tanda bukti pembayaran hutang? Tidak. Hakim, A, kata S, hutangnya kepadamu sudah dibayar, betul? A, belum. Maka berdasarkan kaidah ini, hakim memutuskan bahwa hutang S kepada A belum terlunasi. 4. Jika seorang telah yakin berbuat sesuatu tetapi ia ragu tentang banyak sedikitnya, maka yang dihitung adalah yang sedikit. Contoh, seseorang sedang tengah-tengah sholat zuhur merasa ragu apakah yang telah kerjakan 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Berdasar kaidah ini, yang dihitung adalah 3 rakaat dan ia harus menambah 1 rakaat lagi. 5. Asal di dalam hak itu tidak ada. Contoh, A menyerahkan 10.000 kepada S untuk digunakan sebagai modal dengan perjanjian keuntungan dibagi 2. Selang beberapa lama, A menuduh bahwa S telah memperoleh keuntungan dari uang modal tersebut, tetapi S menyangkal tuduhan itu. Berdasar kaidah ini, yang dibenarkan adalah S yang menyatakan tidak atau belum ada keuntungan. Tiap-tiap yang baru itu harus dikira-kirakan kepada masa yang lebih dekat. Contoh, seseorang melihat bekas mani pada sarung yang dipakainya. Ia ragu mani kemarinkah yang karenanya ia mandi atau mandi baru setelah ia bangun tidur tadi. Berdasar kaidah itu, diputuskan bahwa mani itu adalah baru dan bukan yang kemarin. 7. Segala sesuatu pada dasarnya boleh kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya. 8. Ucapan itu asalnya adalah hakikoh. Jadi kalau ada ucapan yang bisa diartikan hakikoh dan dapat diartikan kiasan, maka ucapan itu harus diartikan secara hakikoh. 9. Kalau terjadi pernyataan antara asal dan dhahir. 10. Apabila ada dua asal yang saling bertentangan. 11. Dhair itu kadang-kadang juga bertentangan dengan dhair lain, meskipun jarang terjadi. Macam-macam syak. Menurut Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Al-Ashfiraini, syak itu ada 3 macam, yaitu syak atas asal yang haram, syak atas asal yang mubah, syak atas sesuatu yang tidak diketahui asalnya.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.